Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Aku adalah al-masih. Al-masihud dajjal. Berarti dajjal itu ada sudah. Inni usyiku an ayyuzana li fil khulud. Bilangnya tanda-tanda tadi itu ada sudah. Aku akan diizinkan keluar. Fa akhruju fa asiru fil ardi. Aku kan keluar mengelilingi dunia. Tidak tersisa daripada satu desa pun kecuali aku datangi selama 40 malam. Ghaira Makkah wa Thaibah. Nah, kecuali Makkah dan Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radhiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Wa alamatu sa'adati arba'atun, dan alamat kebahagiaan ada 4. Zikru dzunubil madiyati. Yang pertama, menyebut mengingat dosa yang telah lalu. Bin nadmi wal istighfari, dengan penyesalan dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa nisyanul hasanatil madiyati, melupakan, lupa dengan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Ka'annaha lam taqa' minhu li'annaha la takhlu minal ilali. Seolah-olah ia lupa, seolah-olah kebaikan itu kada ia lakukan, karena kebaikan-kebaikan yang telah lalu itu tidak sepi daripada kekurangan, penyakit. Pasti ada kekurangannya. Jadi kada diingatkannya lagi kebaikan-kebaikan yang lalu itu, kada diingatkannya lagi. Nah, itu orang tanda orang yang berbahagia. Wa nazaruhu ila man fawqahu fiddin. Dan yang ketiga, tanda orang yang selamat adalah dia memandang kepada orang yang di atas ia di dalam masalah agama. Payak tadi bihi, maka dia mengikuti orang itu, mengikuti orang yang di atasnya di dalam agama, karena ia memandang orang yang di atasnya di dalam agama. Kemudian yang keempat, wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Yang keempat, ia memandang kepada orang yang di bawahnya di dalam masalah dunia. Kemudian fayashkurullahu taala, fayashkurullaha taala, maka dia bersyukur akan Allah Subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaihi, atas nikmat-nikmatnya Allah ta'ala kepada dirinya. Itu tanda orang yang bahagia, kebalikan daripada semalam, yaitu apa, tanda alamat orang yang celaka semalam 4 juga. Nah, kebalikannya ini, kebalikan daripada orang yang celaka, ini alamat orang yang bahagia, 4 macam ada. Wal maqalatu sadisata asyrata. Makalah yang ke-16, an ba'dil hukama, daripada sebagian ahli hikmah, anna sya'airal imani ay a'lamahu. Sesungguhnya sya'airal iman, sya'air itu ulun buka kamus, itu artinya ritual. Ritual, pahamnya ritual yang apa? Ritual itu apa? Pekerjaan, apa, acara. Artinya apa? Ritual iman, artinya orang tuh beriman lah, kita nih beriman. Ai a'lamahu tadi sarahnya, ai a'lamahu. A'lam itu ulun buka juga, alamun. Alamun itu artinya bendera. Ada lagi di bawah lagi, artinya tuh tanda. Bendera, tanda kan bendera itu tanda ya lah.
Kan misalnya ada perbatasan Indonesia Malaysia. Maksudnya tanda bendera kan bisa sebagai tanda wilayah Indonesia, tanda menunjukkan wilayah negara. Jadi apa kesimpulannya? Sesungguhnya iman, orang tuh beriman. Nah kan jalan tadi ritual tadi atau upacara syairal iman. Jadi artinya apa? Orang itu beriman. Orang itu beriman mesti ada ritual. Nah, ada artinya apa? Ada pekerjaan, ada gawian. Ada ritual yang harus dikerjakan, bukan sekedar beriman, aku beriman aja. Tapi kadada apanya ritualnya, kadada pekerjaannya, kadada amalnya, kadada tandanya. Jadi kada bujur beriman artinya. Nah, jadi ada 4 arbaatun minal amal daripada amaliyah, amal-amal, pekerjaan-pekerjaan. Yang pertama adalah at-taqwa. Nah, ritualnya adalah takwa. Orang beriman itu ritual-ritualnya, apa gawian-gawiannya, tanda-tandanya adalah bertakwa. Beriman pasti bertakwa. Wahwa fi taati, di dalam taat. Yuradu bihil ikhlas. Yuradu bihil ikhlasu. Yang dimaksud dengannya tadi, dengan takwa itu adalah al-ikhlas. Jadi beramal secara ikhlas. Jadi ditanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada guru beliau itu Al-Habib Abdullah bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jarsidin Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, apa tarikat Alawiyah? Tarikat Alawiyah itu ada 5 mengamalkan 5 perkara: ilmu, amal, ikhlas, wara, dan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, amal, ikhlas. Jadi taat itu yaitu ikhlas tadi dimaksud yang jurasiden yang dimaksud dengan taat itu takwa. Di dalam taat itu adalah ikhlas. Wa fil ma'siyati, dan di dalam maksiat. Takwa artinya apa? Menghindari daripada maksiat. Yuradu bihi, apa maksudnya maksiat tadi? Yuradu bihi tarku wal hazru, yang dikehendaki dengannya takwa tadi, dengan maksiat itu artinya meninggalkan maksiat dan berhati-hati menjauh daripada maksiat. Wakila, nah ada pula yang mengatakan at-taqwa itu apa? Yang menjadi alamat tanda iman, ritualnya iman, yaitu adalah huwa muhafazatu adabis syariati, yaitu memelihara adab-adab syariat. Wakila huwal iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Nah, ada pula mengatakan yaitu adalah mengikuti, iqtida itu mengikuti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Nah, itu artinya beriman. Jadi kalau kita seperti Imam Hasan Al-Basri, Jerusalem, seseorang itu sampai mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala, usul kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, usul kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan jalan iktida, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Kayak Nabi berkata, kayak Nabi bertutur kata, apa yang diucapkan Nabi kita lakukan. Apa saja yang dibaca Nabi kita baca juga. Apa yang diucapkan Nabi dilakukan juga, dikatakan. Dan apa yang dilakukan Nabi kita lakukan juga. Nah, itu artinya jadi berupaya kita supaya kita tuh mengikuti Nabi dalam hal apapun, baik dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Jadi menurut Imam Hasan Basri, kadang-kala kita ma'rifat kepada Allah Ta'ala, kadang-kala usul kepada Allah Ta'ala, sampai kepada Allah Ta'ala, kecuali kita mengikuti Nabi, pelan-pelan mengikuti Nabi. Amunnya sembahyang ada bakupiah lah jauh lalu, sembahyang tuh ada bakupiah jauh lalu Nabi, jauh lalu besurban atau beselindang jauh lalu, atau kaos oblong sembahyang sawar katuk mungkinnya banyak sawar katuk, kaos oblong, jauh lalu mengikut Nabi, jauh lalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia kadang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah itu kita
Beselindang nih, beselindang tak ada beselindang lah. Rida dalam istilahnya itu rida. Rida itu beselindang. Jadi kita kada beselindang itu makruh hukumnya. Makruh. Apa yang kada apa sunyi atau sepi pundak kita ini daripada rida selindang. Nah, jadi beselindang anak-anak nang kain kah. Nah, apa nang balilet di gulu itu kah atau nang di anu jakah. Itu bagi lakian. Makruh hukumnya karena itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pelan-pelan ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu majelis ada kena nang saikong barang nang anu mengikuti sunnah Nabi nang pas benar mengikuti sunnah Nabi. Ada saikong. Makanya ulun wani anu besurban minta maaf taala tarinda. Ulun di sini barang nang mengikuti sunnah Nabi. Saikong barang mengikuti sunnah Nabi. Karena kita baca salawat. Jadi ada nang apa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulun batakun lawan guru ulun Ustaz Qaimuddin, bolehlah ulun bersurban boleh ke rumah. Apa aja sidin boleh aja sidin itu sunnah Nabi ya sidin. Tapi kan bisa-bisa kena membawa di mana tempat yang harus dipakai, di mana tempat yang ada dipakai. Ya mun di sini itu paham-pahamnya orang berdan sudah. Karena bilanya ada tempatnya itu naratnya kan supaya jangan terjadi fitnah sebagainya macam-macam. Nah, jadi mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, alun ada nukar tongkat ini. Ada tuh belum pakai lagi. Ngalih aja kena tongkat tuha banyak ada tuha ada betongkatnya. Cuma ada tuh tongkat di kamar tuh ada. Karena ada wayahnya betongkat ini jangan heran lah. Nah, jangan ada tuh wayahnya karena tongkat itu salah satu sunnah Nabi juga. Ada ulah tongkat itu dari Bu Anu apa mangkudu kada mau jadi pian kada tukang membulahnya kada mau jadi nungkar semalam nungkarnya tuh kecelakaan juga nungkar tongkat tuh kecelakaan ya tertawa bini ulun anu lihat di Shopee itu lihat tongkat anu jual tongkat apa macam-macam tongkat jadi niat tuh kadang nungkar ada tulisannya check out lah Sulan karang lah sopil. Mati ulan check auto keluar. Check auto keluar mati ulan kan hotel itu kan check in, check out keluar daripada hotel. Nah mati ulan check out, sekali check out aja bini ulan anu nukar. Jadi kada tahu kada pada datang sekali datang. Napa aja ini paket napa ini jalan. Paket napa ngene? Bina panjang. Apa jual bingung ulan ya asal harus nukar jual. Tapi ngarannya Rahmat. Buka sekalinya tungkat sekalinya asli dicek di Shopee kita tukar sekalinya nya COD itu anu datang hanya bayar ada tuh tungkatnya tapi kan semuanya itu kan takdir Allah Ta'ala kudrat iradat artinya seorang kena pacang itu tukar tuh kena kan ada tuh di rumah tungkat tuh kayunya ujarnya itu kayu anu wali kukun tuh kayu yang dipakai oleh Sunan Kalijaga Allah alam lah bujur kadanya lawan jauharnya 2 puting tongkatnya tuh kayunya jauhar tuh ulun baca jauhar tuh tongkatnya anu apa kayu tasbih kah tongkat ya udah tuh sanggul nah itu kayu jauhar macam-macam kayu tuh Nabi itu kayu Nabi tongkat Nabi itu tongkat anu apa tuh kayu apa ya? Kali dengar ini bidara. Kayu bidara ngarannya. Nah, itu bidara sidir itu kan fi sidrim makhdud. Sidir itu artinya kayu yang ada di dalam Al-Qur'an sebutkan di dalam Al-Qur'an sidir. Nah, itu cara menurut kisah orang artinya sidir itu bidara itu kawa mengusir jin. Nah, itu tapi kadang nukar itu kita larang sedikit harganya. Ada kaukah itu ada 800 harganya. Ya Imam Syafi'i umur sidin 40 kurang 40 atau 40 itu sidin bertongkat sudah. Jadi tak kauni orang ada bertongkat. Anu ya sidin tongkat ini mengingatkan kematian, mengingatkan kita akan kematian. Kita tandanya kita tuha, walaupun kada tuha, tapi mengingatkan kita akan kematian. Nah itu salah satunya nih iman. Ada yang mengatakan bahwasanya iman itu tandanya tadi adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haya'u
Yang kedua supan atau malu. Wahwa nau'ani, ada dua macam. Supan atau malu itu ada dua macam. Yang pertama nafsani, wahwa alladzi khalaqahu Allah taala fin nufusi. Nafsani ngarannya, malu nafsani. Jadi malu itu ada dua. Yang pertama nafsani, dia adalah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri. Di dalam diri. Setiap kita ini ada bisi. Kulliha seluruhnya. Kal hayai min kashfil aurati, seperti malu daripada membuka aurat. Untuk supan. Nah, ini hati-hati nih nang membuka aurat nih. Nang ketujuh membuka aurat nih. Kan tadi alamat beiman, ritual beiman, orang itu beiman, ia malu. Ini nang membuka aurat nih. Berarti, nah itu pertanyakan imannya. Lelakian di mana aurat isi antara pusat dan lutut. Jadi ulang pasan. Jangan pernah bersalawat handap. La swagirata ma'al israr. Tidak ada dosa yang kecil dengan terus menerus dikerjakan. Dosa kecil terus menerus dikerjakan menjadi dosa besar jadinya. Seorang handap tuh ya berdosa karena kan terbuka aurat. Wal jima'i bainan nas, dan berkumpul di antara manusia. Ini supan berkumpul lawan manusia. Ini termasuk tuh berkumpul lawan manusia. Supannya ada orang yang supan berkumpul lawan manusia. Kemudian yang kedua imani. Nah, malu imani, wahwa ayyamna'al mu'min ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Nah, ini yang kedua. Supan imani ngarannya, malu imani. Tertegah orang beriman daripada memperbuat maksiat, takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman malu imani ngarannya. Kemudian yang ketiga tanda orang beriman tadi. Wasyukru, nya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sanau 'alal muhsini. Ya, dia adalah memuji atas orang yang berbuat baik. Bizikri ihsanih, dengan menyebut kebaikannya. Fal abdu yashkurullahu, maka seorang hamba yashkurullah, fal abdu yashkurullah, maka seorang hamba bersyukur ia hamba akan Allah Subhanahu wa taala. Ai yusni alaihi, atau memuji atas Allah Subhanahu wa taala dengan bizikri ihsanihi alladhi huwa ni'matun, dengan menyebut kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu kan bersyukur tuh. Ketujuh bersyukur, rancak bersyukur. Nah, itu tanda orang beriman. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wasabru, yaitu sabar. Wahwa tarkus syakwa, meninggalkan ba'adu dengan ba'adu min alamil balwa, daripada pedihnya cobaan, pedihnya bala atau ujian, li ghairillahi ta'ala, bukan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya ba'adu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Imam Al-Lais bin Sa'ad, ini salah satu imam mustahid juga di zaman imam yang empat, kan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itulah yang empat. Ada lagi banyak lagi imamnya, di antaranya Imam Al-Lais bin Sa'ad. Sayyidina itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dengki kepada beliau. Dengki kepada, karena di sini sugih orangnya, sini itu sugih orangnya, luar biasa sugihnya. Kan biasa orang sugih itu ada yang menghasuti kena. Setiap ada yang mempunyai nikmat, pasti ada yang mendengki. Nah, lalu ada orang yang dengki kepada beliau. Lalu orang itu tadi melapor kepada raja, kepada wali kota Mesir. Diadunya wali kota Mesir dengan Imam Al-Lais bin Sa'ad. Lalu karena wali kota ini berkuasa, akhirnya rumah Imam Al-Lais dihancurkan. Bangun dihancurkan pulang. Akhirnya sedang hendak mengadu lawan raja di Baghdad. Ini kan presidennya mengadu kepada presiden kelakuan wali kota. Akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengadu kepada kepada raja, kepada khalifah. Kenapa aja kaji madu? Nah, cukup Allah Taala. Aku cukup mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya esok sini berdua kepada Allah Taala, meminta mengadu kepada Allah Taala. Apa mengadu ternya, Pak?
curhat mengadu permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya isuk wali kota itu sakit, garing sampai meninggal dunia. Karena apa? Wali kota itu katulhan dengan wali itu sedinta, wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita jangan badu lawan manusia. Ada apakah sakit misalnya jangan badu lawan manusia. Badu alam kuitan maulah sakit maulah sakit hati kuitan badu lawan. Jangan badu lawan Allah taala. Amunnya manusia pacang kada kawa manolongi big badu lawan Allah taala. Bila sakit ya bang badu, tapi bila nyaman kada berenai aja sakit hanya badu orang mengaluh. Nah, kemudian wayam bagilana anna du'a bidu'ai Tamim ad-Dari bin Habib, dan seyogyanya hendaknya bagi kita bahwa kita berdoa dengan doa Tamim ad-Dari bin Habib alladzi 'allamahu iyyahu sayyidunal Khadir, alladzi 'allamahu iyyahu yang melajari oleh Sayyiduna Al-Khadir alaihissalam inda rujuhi minal ardi sufla bisababi akhzil jinni iyyahu ilal madinati syarifati. Jadi jarasidin hendaknya kita berdoa dengan doa Tamim ad-Dari bin Habib, yang mana Tamim ad-Dari itu doanya dilajari oleh Nabi Khadir alaihissalam ketika pulang dari tanah yang bawah bisa babi akhzil jinni, yang dibawa oleh jin untuk kembali ke Madinah al-Syarifah. Ini kisahnya panjang nih. Tamim ad-Dari ini salah satu sahabat Nabi. Sayyidina itu orang Nasrani asalnya, lalu masuk Islam kepada Nabi. Kenapa jadi masuk Islam? Banyak kejadian. Salah satunya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisah nang kisah jin tadi itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan Tamim ad-Dari tadi. Ada suatu saat Rasulullah kayaknya bilanya malam, Rasulullah jangan mandi, atau bilanya perlu ke telaga turnya Pak, telaga. Sumur kah? Ya sumur lah gitu. Bilanya sumur, telaga itu apa? Ya kayak danau lah, kayak sumur ganal gitu. Danau juga lain juga, cuman sumur ganal gitu lah, sumur kita kan halus lah, sumur nang kokolaman itu lah, kokolaman telaga. Jadi Rasulullah bila ikam hendak ke telaga itu jangan sorangan, amun kawa lawan kawan, bawai kawan. Kenapa? Bahaya tuh, ada jinnya di telaga tuh, ada jin, diaduk-aduknya jin, tempatnya jin. Makanya bilanya pacirin tuh jangan dibuangi tulang. Nah, pacirin tuh karena kan itu tempatnya jin. Pacirin di mana mah buang tulang nggak mana? Kebuah hile buah pacirin gitu. Ada, makanya kan kami jangan di lubang itu lah. Jangan ke tempat air yang tenang. Anjir Nabi. Akhirnya kadang orang melanggar perkataan Nabi itu. Akhirnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat Rasulullah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zaman wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ada orang ini sama Tamim ad-Dari rasanya, ya Tamim ad-Dari bin Habib tadi, Tamim ad-Dari bin Habib. Akhirnya hendak ke telaga. Ujar tahu kan kisah hadis Nabi lawan bini gani pang aku ke sumur ke telaga belajar lakian penakutan lalakian penakut aku jar bukannya penakut karena hadis Nabi. Artinya kada digani oleh nang bini tadi tuh, kada digani oleh nang bini, seorang aja turun sorangan. Artinya bini itu, lalu bini itu pian kisahnya lah, bini itu begayaan dan ditagok jin ya, kemudian ditagok jin situ, ketakutan gitu artinya kan, lalakian kita gini, artinya begayaan nang bini tadi, dan ditagok jin gitu, kemudian ditagok jin, ditagok lah apa? Diambil jin, akhirnya turun ke telaga tadi, soalnya pian besar bujur ada jinnya hirang.
Akhirnya napa ditarik jin sumur tadi, dibawanya sampai ke lapisan bumi, sampai ke lapisan bumi yang keempat, ke lapisan bumi yang keempat. Awas itu berapa tahun dibawa jin. Nah itu ada kisahnya, orang dibawa jin itu kan alam sebelah. Akhirnya situ nang membuat tuh jin ifrit, jin kafir. Artinya lawaskan dibagani di tanah itu. Akhirnya ada segerombolan jin Islam melihat pina bersembahyang, pina gawiannya kayak orang Islam itu kan. Akhirnya ini membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu mendengar orang jin Islam tadi, ngajar, ada kawan kita situ di gerombolan orang kafir, ditawarnya sakojar. Akhirnya perang lawan jin Islam. Nah kisah nang dianatakan di tanah, menang akhirnya jin Islam. Lalu Tamim Ad-Dari tadi toh mengisahkan, aku dari Madinah lalu melajari jin. Imam Dari tadi, Ad-Dari ya, Imam Ad-Dari, Ad-Dari katanya, Ad-Dari, Tamim lah, Tamim Ad-Dari melajari. Akhirnya kegenangan ini ada bini, ada anak, kegenangan Rasulullah, makam Rasulullah. Akhirnya diutuslah jin untuk matar tadi, nanti sadeh matar ke mana, ke Madinah. Nah itu jadi bisa babi akhiril jinni iyahu. Lalu kisahnya tuh macam-macam pian. Ada nang langsung ke langit, kada ke bumi, kada ke Madinah, tapi ke langit melihat iblis. Lalu ada hadis membaca di Sahih Muslim, itu disebutkan Sahih Muslim ini, tapi lain kisahnya. Di Sahih Muslim ini Tamim Ad-Dari itu Sidin belayar pakai kapal dengan bersama kawan-kawan Sidin, belayar di kapal. Akhirnya apa, diterjang ombak. Akhirnya 4 bulan loh di laut saja diterjang ombak. Akhirnya terlantar di pulau. Nah ada kisahnya di Sahih Muslim, nih Sahih Muslim. Akhirnya di pulau itu masuk ke dalam pulau, tatamu binatang. Binatangnya ngarannya apa? Al-Bassasah. Apa jin, apa binatangnya tak mengarnya? Al-Jassasah. Labat anunya, bulunya. Nah ini anunya tunggangan Dajjal nih kisahnya. Jassasah tadi. Jassasah. Jadi ujar Dajjal, ujar ulat tunggang tadi itu ada di di pulau ini, ada kayak rumah itu, rumah atau apa tuh apa tuh gereja kan apa, bubuhannya tuh apa, tempat ibadah bubuhan orang Nasrani. Nah tuh lalu situ ada orang anak mencari ikam, mencari, artinya mencari buah Arab. Akhirnya dia datang sini, ada kisahnya, ada orang yang terbelenggu di dalam itu, matanya sebelah terbelenggu. Kisahnya kayak ini nah, terbelenggu. Nah lalu bepandiran ya orang tadi itu kan, nah kisahkan kenapa jadi tak sini. Ujar tadi orang tadi itu, akhbiruni an nakhli baisan, kabarkan kepada aku daripada pohon kebun baisan. Qulna an aisya'niha tastakhbiru. Kenapa jadi hendak minta kabarkan kebun baisan? Ujar siapa orang tadi? Nang Dajjal tadi. Itu belum mengaku apa lagi nya Dajjal. As'alukum an nakhliha, aku betakon unikam nah. Kayak apa kabar kebunnya? Kayak apa kebun kurmanya? Apakah berbuah? Ujar orang bebuhan Tamim tadi Ad-Dari, bebuah. Nah lalu ujar orang tadi nang terbelenggu tadi, kaina inya kada berbuah lagi. Inya kana kada berbuah lagi. Kebun baisan. Ada orang yang jadi baisan itu ada kebun kurma antara Yordan lawan Palestina. Ada kebun kurma. Nah, pian buka YouTube ya nak. Kebun kurma itu diserahkan berbuah lagi. Pohon kurma tapi kada berbuah lagi. Nah ini sudah hadis Nabi ini dibujur nih. Kada berbuah lagi. Nah lalu di sini sebutkan ulang. Nah, di antaranya lagi
Khabarkan kepadaku tentang danau Tobariyah. Ini danau Tobariyah, Tiberias. Nah, orang ini nyemat Tiberias. Di dalam kitab ini hadis Nabi Tobariyah katanya. Ujar ini kan kisahan ujar ini bukan dongeng ini. Hadis sahih ini, sahih Muslim. Ujar orang tadi yang terbelenggu tadi, kabarkan kan kepadaku tentang danau Tobariyah atau Tiberias. Ini sungai danau luas di Israel, daerah Israel. Ujar siapa? Orang tadi yang terbelenggu tadi adalah banyunya, bebanyula masih. Lalu ujar orang Arab tadi, Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, banyak bajunya masih banyak bajunya. Lalu ujar orang terbelenggu tadi, karena banyunya karena akan kering, banyunya karena habis, hilang karena. Nah, pian buka aja YouTube kena apa judulnya apa? Danau Tiberias. Nah, jadi mulai 2003 ujar kisah penelitian 2003 sampai 2013 itu nang asalnya 45 meter dalamnya itu tinggal 16 meter aja lagi. Nang 2013 nang dahulu tahu ini bisa bersurat tak? Ujar Dajjal tadi nang belum mangkuk Dajjal bang lagi. Ujar orang tadi itu kena akan kering kena. Nah, itu nang dua sudah tanda-tandanya kan. Nah, kemudian apalagi kabarkan kepadaku tentang nabi yang ummi. Nah, nabi ummi kan nabi kita ummi. Ma fa'ala, apa yang dilakukan? Kalau mereka berkata, orang Arab tadi Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan keluar dari Makkah dan turun ke Yasrib, yaitu apa Madinah. Aqatalahul Arab, apakah diperangi oleh orang Arab? Maka kami berkata, "Na'am, iya." Kan Nabi itu diperangi loh, dimusuhi. Nah, ujungnya ujar orang tadi yang terbelenggu tadi, "Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih." Aku adalah ujarnya tadi. Aku adalah Al-Masih. Al-Masih itu ya Al-Masihud. Tapi Dajjalnya ada dipadahkan Al-Masihud Dajjal. Berarti Dajjal itu ada sudah. Cuma ini terbelenggu. Masih tak kurang lagi. Nah, bilanya anarnya sebutkan sini. Wa inni usyiku an ayyuzana li fil khuruj. Aku kena diizinkan keluar. Nah, bilanya tanda-tanda tadi itu ada sudah. Aku akan diizinkan keluar. Fa akhruju fa asiru fil ardi. Aku kan keluar mengelilingi dunia. Aku tidak tersisa daripada satu desa pun kecuali aku datangi selama 40 malam. Gaira Makkah wa Taibah. Nah, kecuali Makkah dan Taibah Madinah. Jadi Makkah aja nama Madinah selamat karena kada ditangi Dajjal. Ya sadang dah kita nih banyak para kedana nih. Nah, kisah kiamat. Jadi Tamim Ad-Dari dari sambungan sampai mana? Sampai doa yang diajari oleh Nabi Khadir alaihissalam. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah Dajjal. Ini bahaya pian. Sudah Dajjal keluar atau kita bisa keluar. Jadi kurang-kurang iman bisa. Karena ia mempunyai neraka seorang, mempunyai surga seorang. Banyu keringnya bisa banyu ya nak. Kita kehausan apa? Nah, itu Dajjal. Barakda Dajjal nih keluar nih. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir alsinatana minal kadzib wa qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa basarana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma inna nas'aluka
فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.